Wah, di channel dong. Sejahtera bagi kita semua. Guys, jangan lupa untuk dukung Bardi Channel dengan cara menekan tombol subscribe. Berapa orang hari ini Pak yang dikukuhkan? Seluruhnya 352. Oh, itu. Sebagian pakai virtual. Oh, itu ya. Oh, ini bersifat perwakilan ya. Perwakilan yang lain mengikuti secara virtual. Oke. Pak Ketua, ini kira-kira apa yang Bapak harapkan dari pegawai baru ini, Pak? Yang pertama mengucapkan selamat dulu bagi peserta yang lulus calon pegawai negeri sipil hari ini pelantikan. Ya. Pelantikan secara virtual yang diwakili oleh 70 orang. Negeri Sipil Formasi tahun 2019 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lahat. Berdasarkan putusan Bupati Lahat nomor 813/75/BKPSDM/2020 dan nomor 813/76/BKPSDM/2020 tanggal 7 bulan Desember tahun 2020. Kami percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Penyerahan surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah oleh Bupati Lahat secara simbolis kepada perwakilan mohon didampingi oleh Bapak Wakil Bupati Lahat, Ketua DPRD dan PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat. Perwakilan 1 ND Sued ST golongan 3A tempat tugas Dinas Perumahan. Yang mana senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat dipertemukan dan berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti upacara pengukuhan calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lahat Formasi tahun 2019. Hadirin, saya hormati dan calon pegawai negeri sipil baik yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir secara virtual yang berbahagia. Dengan telah dikukuhkannya saudara-saudara menjadi pegawai negeri sipil, maka saudara-saudara wajib mentaati semua ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saudara dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab selaku abdi negara dan abdi masyarakat. Saudara akan menjalani masa percobaan sebagai calon pegawai negeri sipil paling lama 2 tahun. Apabila selama masa percobaan saudara dipandang tidak cakep atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil yang mana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, saudara dapat diberhentikan sebagai calon pegawai negeri sipil. Calon pegawai negeri sipil yang berbahagia, ada beberapa hal yang perlu saya tekankan kepada saudara berkaitan dengan pengukuhan hari ini, yaitu agar saudara tidak melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah, atau pegawai negeri sipil. Tidak melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,
bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Jangan sampai ada yang mengusulkan pindah ke tempat lain karena ada aturan kita di Kabupaten Lahat minimal 10 tahun untuk bisa mengusulkan pindah. Pak, dengan lengkapnya ASN, bagaimana Pak peningkatan optimalisasi capaian kinerja aparatur? Akan menunjang pasti di dinas-dinas terkait, instansi terkait, karena selama ini kita kekurangan formasi ataupun pegawai di Kabupaten Lahat yang memang skill, yang memang di tempatnya, yang sesuai dengan pendidikan dan jurusannya. Insya Allah kalau dia udah bekerja sini pasti cepat untuk menyesuaikan diri. Pak Sikda, sekarang bagaimana Pak untuk pembinaan aparatur sipil negara ASN? Apa saja yang dilakukan? ASN ini disiplin harga mati ya, kepatuhannya terhadap peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri harus dipatuhi. Tidak ada tawar-tawar menawar terhadap disiplin pegawai negeri, mulai dari kepatuhan mengenai jam kerja, tanggal kerja, kinerja, dan seluruh yang terkait dengan itu. Bagaimana Bapak memantau capaian kinerja seluruh OPD? Secara normatif kinerja itu telah dipantau dengan penyusunan SKP setiap tahun. Jadi capaian kinerjanya jelas terukur secara kuantitatif. Ya, bagaimana Pak kesiapan kepala OPD? Oh, harus siap, jangan siap. OPD itu harus siap dengan capai target yang diberikan oleh pimpinan untuk capaian kinerja masing-masing. Ya. Sama persis. Otomatis RPJMD visi dan misi harus kita wujudkan. Jadi seluruh kepala OPD siap ya? Siap. Siap Pak prinsipnya ya? Iya. Rencana sekolah tatap muka gimana Pak? Kita lihat perkembangan COVID yang ada di Kabupaten Lahat. Ya. Sejauh ini? Untuk sementara ini kita tunda dulu karena masih banyak COVID di Lahat. Oh itu ya? Itu kenapa Pak tidak dilakukan secara tatap muka itu? Risikonya terlalu berat.